Apakah Arya Penangsang pantas mendapat julukan sebagai Satria terakhir Kerajaan Demak? Mari kita lihat kisahnya. Arya Penangsang bukan orang luar. Ia merupakan bagian dari darah inti Kesultanan Demak yang didirikan oleh kakeknya, Raden Patah. Setelah wafatnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, kekuasaan beralih kepada suami dari putri tertuanya atau menantu Raden Patah yang bernama Pati Unus atau yang dikenal sebagai Pangeran Sabranglor. Namun pemerintahan Pati Unus berlangsung singkat. Tahun 1521 Masehi, ia wafat saat menyerang Portugis di Malaka tanpa ada penetapan pengganti yang benar-benar jelas. Dalam situasi inilah muncul ketegangan di dalam keluarga penguasa Demak antara Pangeran Sekar Sedalepen sebagai anak Raden Patah dan Trenggana sebagai adik dari Pati Unus. Konflik ini meluas ke perebutan kekuasaan atas tahta Demak. Dalam babat Tanah Jawi, Pangeran Sekar Sedalepen dikatakan terbunuh sehabis pulang dari sholat Jumat di pinggir Bengawan Solo oleh Sunan Prawoto, anak dari Trenggana. Setelah peristiwa itu, Trenggana naik tahta sebagai Sultan Demak. Dan di titik inilah Arya Penangsang sebagai anak Pangeran Sekar Sedalepen tumbuh dan melihat dengan kesadaran bahwa garis keluarganya telah disingkirkan dari pusat kekuasaan secara tidak adil. Dan kematian ayahnya ini menjadi dasar kuat bagi Arya Penangsang untuk kelak menuntut haknya sebagai salah satu pewaris sah tahta Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, Kesultanan Demak menghadapi periode tanpa penguasa yang kuat. Salah satu klaim yang muncul datang dari Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalepen yang merasa sebagai pewaris sah garis darah kerajaan. Namun, politik di pusat Demak tidak berpihak padanya. Pengganti Sultan Trenggana adalah Sunan Prawoto, anak dari Trenggana. Dan Prawoto tidak mengakui klaim Arya Penangsang sebagai pewaris sah. Di titik ini, Arya Penangsang tersingkir dari pusat kekuasaan, meskipun legitimasi darahnya sah sebagai pewaris tahta. Dan dia pun sadar, mulai saat ini, ia harus membangun kekuatannya sendiri. Arya Penangsang kemudian memusatkan kekuasaannya di Jipang, kadipaten yang masih dalam wilayah Kesultanan Demak yang diwarisi oleh ayahnya Sedalepen. Kadipaten ini strategis dan berada di tepi Bengawan Solo. Dan di Jipang, ia menjadi adipati dan mengokohkan basis politik serta militer. Singkatnya, dari pewaris yang tersingkir, Arya Penangsang mulai menegaskan posisinya. Menjadi figur yang disegani meskipun terisolasi. Di Jipang, Arya Penangsang memerintah dengan otonomi penuh. Ia tidak membentuk koalisi luas atau mengumpulkan simpati dari penguasa lain. Keputusan ini memperkuat kekuasaannya, tapi juga menempatkannya dalam kesendirian untuk menghadapi politik Jawa pada masa itu. Dalam konteks sejarah, kekuasaan yang tidak mau berkompromi selalu menghadapi risiko besar. Basis tunggal Arya Penangsang membuatnya kuat, tetapi juga menjadi target yang harus dihadapi pusat kekuasaan Demak, dan Penangsang hanya sendirian. Setelah kematian ayahnya, Arya Penangsang tumbuh di Jipang dengan satu tekad, mengembalikan haknya sebagai pewaris sah Demak. Ia memantapkan kekuasaan di Kadipaten Jipang, mengokohkan basis militer, dan membangun strategi politik. Sementara itu, Sunan Prawoto sebagai putra Trenggana tetap memegang tahta Demak. Hubungan keluarga semakin tegang, klaim Arya Penangsang dianggap ancaman bagi stabilitas pusat kekuasaan. Dalam tradisi babat Tanah Jawi, konflik ini bukan sekadar politik, ini tentang darah, hak, dan kehormatan. Dalam tradisi Jawa dan babat Demak, Sunan Prawoto dikenal sebagai sosok yang lemah secara politik dan militer, serta memikul dosa politik besar. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Pangeran Sekar Sedalepen, ayah Arya Penangsang. Bagi Arya Penangsang, Demak bukan hanya dipimpin oleh Sultan baru, bukan sekadar pergantian penguasa, tapi ini adalah pengkhianatan berdarah. Ketegangan memuncak pada tahun 1549 Masehi
Ketika Arya Penangsang bergerak untuk menegaskan klaimnya atas Demak, beberapa sumber menyebut ia berhasil mengambil kendali pusat kekuasaan dan Sunan Prawoto terbunuh, sehingga Arya Penangsang naik tahta sebagai Sultan Demak. Arya Penangsang memindahkan pusat kekuasaannya ke Jipang, bersifat sementara dan rapuh. Pasukan Jawa yang loyal ke pemerintahan lama, di bawah pimpinan Adipati Pajang, Hadiwijaya atau yang biasa dikenal dengan Jaka Tingkir, bersiap menghadapi Arya Penangsang. Pertempuran terakhir terjadi dekat Bengawan Solo pada tahun 1554. Meskipun Arya Penangsang terkenal sakti dan disegani, namun kali ini yang ia hadapi adalah kekuatan gabungan yang jauh lebih besar. Ia tewas dalam pertempuran itu dan basis kekuasaan Demak runtuh. Dari reruntuhan inilah Kesultanan Pajang muncul sebagai penerus Demak dengan sultannya adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kematian Arya Penangsang kemudian dibungkus kisah yang menjadi legenda, kisah keris, usus terburai, darah, dan amarah. Namun legenda sering muncul untuk menutupi satu hal sederhana, bahwa ia kalah bukan karena bodoh, bukan karena pengecut, tetapi karena berdiri sendirian di saat sejarah menuntut kompromi. Dan pada akhirnya, sejarah akan ditulis oleh penguasa yang menang, dan Arya Penangsang tidak termasuk di dalamnya. Namanya perlu digelapkan, agar perubahan kekuasaan tampak sah. Agar tatanan baru tidak terlihat lahir dari konflik keluarga. Maka ia dijadikan simbol kekacauan, bukan bagian dari tragedi politik Demak. Arya Penangsang bukan pahlawan, tapi ia juga bukan sekadar penjahat. Ia hanya seorang pewaris sah yang menuntut haknya hingga akhir hayat, simbol darah, kehormatan, dan ketegangan politik Jawa abad ke-16. Ia adalah tokoh yang terlalu keras untuk zaman yang sedang berubah. Dan dalam sejarah Jawa, tokoh seperti itu jarang diberi tempat. Mereka tidak dikenang karena kebenaran, melainkan karena harus disingkirkan, agar sejarah bisa terus berjalan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Arya Penangsang pantas dikenang sebagai satria terakhir Kesultanan Demak? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.